Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Saya menyimpulkan ya soal corona ini, pemerintah lembek sekali. Saya barusan, pemerintah RI maksudnya Republik Indonesia, pemerintah negeri saya sendiri Indonesia. Saya barusan baca The Guardian ya. Nggak apa-apa toh tukang donat baca The Guardian. Itu ada satu warga yang mengkritik keras pemerintahan Inggris yang terlalu lembek ya dalam menangani soal corona. Terus dia membandingkan dengan Italia katanya. Kalau karena udah diingatkan supaya di rumah, orang-orang Inggris ini masih ada itu semacam olahraga 6.000 orang ngumpul ya, setengah maraton ya. Kemudian masih ada orang berjemur di pagi hari di sebuah taman di Inggris. Terus dia bilang kalau begini caranya pemerintah nggak keras terhadap warganya yang di saat-saat genting ini. Menurut analisa si pengkritik tadi ya, dia mendasarkan analisisnya, analisa dari ilmuwan dari College London dan Universitas Cambridge, itu bisa 35 orang sampai 70.000 mati orang Inggris tahun ini katanya. Terus dia bilang di Italia itu 2 minggu yang lalu kan Perdana Menteri Italia itu locked his citizens down ya, 2 weeks ago. Jadi kata dia itu kan 2 minggu yang lalu Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte itu kan mengkarantina penduduknya selama 2 minggu. Itu pesan itu masih salah diterima oleh masyarakat, kata orang Inggris tadi kan di Guardian ini saya baca. Malah masih mendeklar kehidupan harus berjalan seperti biasa. Sampai ini di Inggris, di Italia kasusnya, sampai ketua Partai Demokrat yang memerintah di Italia yaitu Nicola Zanettin itu masih foto sama seorang siswa minum alkohol di kota Milan itu untuk menunjukkan kehidupan harus berjalan seperti biasa. Tapi mereka kemudian Italia terkejut ya ketika ada gambar-gambar rumah sakit mulai kewalahan menampung warga yang kena virus corona katanya. Dan mulai mereka itu tadinya juga bingung gitu dengan pengumuman yang keras tentang lockdown karantina. Apalagi sampai kemarin, Sabtu kemarin, hari Sabtu, sekarang kan hari Selasa nih, 24 Maret nih. Sabtu kemarin orang Italia itu mati masih 793 orang ya. Itu padahal udah di lockdown. Nah, di Indonesia kita lihat poinnya pemerintahnya dikritik dengan keras, pemerintah Inggris, oleh warganya yang terlalu lembek menangani kasus corona ya. Itu di negara maju loh. Dan dia berkiblat ke Italia yang awalnya juga lembek menghadapi warganya. Akhirnya ketika setiap orang yang keluar didenda seperti di Italia baru itu, tingkat kepatuhan warga itu lebih tinggi, kata si penulis artikel tadi itu, untuk memberi pesan kepada pemerintah Inggris nih, coba contoh Italia gitu loh, jangan seperti sekarang, berbahaya, bisa mati banyak nih orang Inggris. Sama dengan Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah itu dia bilang persebaran corona itu lebih luas itu karena masyarakatnya ngeyel, dia pakai bahasa ngeyel tuh, nggak patuh maksudnya terhadap aturan pemerintah. Saya kira nggak semudah itu ya Bu Khofifah ya. Pemerintahnya yang lembek ya, nggak ada sanksi tegas ya. Di Malaysia itu ada anak muda, saya lihat videonya, yang ngumpul di malam-malam itu ditembak sama drone, ditembak pakai petasan. Anak-anak muda itu dibubarin pakai petasan. Terus tentara itu berjaga di jalan-jalan, ngecek setiap penumpang mobil itu keperluannya apa, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak suruh pulang, dijaga. Di sini enggak kan? Di Indonesia itu yang saya maksud, pemerintah kita lembek seperti Anies Baswedan kemarin konferensi pers tuh, ada ya jajaran Pangdam Jaya lah itu dan Kapolda juga itu saya lihat di balik kota Pak ya. Katanya orang yang tidak di rumah
atau tidak berdiam diri akan ditindak tegas. Pertanyaan saya, bentuknya apa tindakan tegas? Kalau menurut orang Italia ya sebaiknya didenda. Orang Indonesia nggak didenda, ya keluyuran kayak di sini nih, pakai motor, anaknya 2, ibunya pakai motor keluyuran ke sono kemari, ya kan? Nggak ada yang jaga, pemerintah desa nggak ada, polisi Satpol PP nggak ada di desa lah ya, tentara nggak ada, polisi nggak ada, bebas, nggak ada sanksinya, itu masalahnya. Dan kemungkinan mati lebih banyak Indonesia kalau begini caranya, pemerintahnya lembek ya. Di negara maju terjadi perdebatan yang keras soal pemerintah yang lembek, kan dalam rangka mengurangi itu toh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya, menghindarkan kemudaratan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat ya. Tapi untuk konteks Indonesia, kemudaratan yaitu dalam bentuk penyebaran virus corona supaya tidak meluas, itu sanksinya nggak ada, sehingga masyarakat juga nggak paham tuh, biasa aja masih ngobrol ngumpul, anak muda masih bergadang sampai pagi ya itu. Nggak ada ininya, law enforcementnya, nggak ada tindakannya, harusnya didenda, selesai mereka pada masuk ke rumah. Inilah bacaan saya barusan tentang The Guardian ya. Dan kita dibanding negara barat, negara-negara yang lebih dulu melockdown kotanya, 18 kota seperti dilakukan oleh Perdana Menteri Italia Conte, itu masih belum berhasil ya memangkas tingkat kematian karena corona. Sudah begitu keras dia, didenda dan lain-lain. Malaysia juga begitu keras, tapi di Indonesia begitu lembek ya, pemerintahnya begitu lembek. Warga ya, kalau warga sih jangan terlalu banyak dituntut ya, pemerintah harus turun tangan. 70% angkatan kerja Indonesia itu lulusan SD dan tidak tamat SD, 25% lulusan SMP dan SMA, hanya 5% lulusan perguruan tinggi. Kita bukanlah masyarakat yang terdidik secara mayoritasnya. Dari perspektif itu harus dipahami. Kalau memang pesan-pesan yang disampaikan oleh pejabat publik itu tidak ditangkap dengan jelas oleh warga yang tingkat pendidikan yang berbeda-beda, saya memahami itu. Tinggal lagi pemerintah mengambil jalan baru dalam melakukan, kalau memang tidak lockdown ya rapid test. Apa maksud rapid test itu juga nggak jelas di masyarakat kan. Diam di rumah tuh apa, nggak jelas juga ya, diam di rumah tapi masih bisa keluyuran kemana-mana. Jadi kehidupan berjalan seperti biasa, kecuali beberapa toko tutup. Inilah beberapa renungan ya pagi ini dari kantor saya di mana ini, di Danau. Moga-moga menjadi bahan masukan ya untuk pihak-pihak yang terkait. Saya Yudi Pramuka, tukang donat di Padang itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.